Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 33. Gagal mereka dapat mantu idaman. Derian tidak menjawab, malah berjalan ke arah kamar tamu yang dimana Tania tinggal. Bukannya ke kamarnya, Derian malah milih pergi ke sana. "Papi, kenapa sih Oma?" tanya Dio bingung melihat ayahnya yang kelihatan tidak semangat. "Gila mungkin," ucap Santi asal. Dio yang mendengar ucapan Santi, hanya menggaruk dahinya tidak mengerti. Setahu Dio, orang gila kan diamnya di jalan sama rumah sakit, kok ini di rumah. Derian masuk ke dalam kamar lalu tidur di ranjang milik Tania. Aroma sampo milik Tania meruak di atas bantal yang Derian jadikan ganjalan kepalanya. "Kangen banget, di telepon gak bisa ngasih kabar. Gak tahu kamu kemana sih? Lama aku nekat juga nih," gumam Derian lalu memeluk guling dan memejamkan matanya dan masuk ke dalam alam mimpi. Sedangkan di sisi lain di tempat Tania, gadis itu sibuk dengan pemulihan ayahnya. Saat dia sampai, tujuan pertamanya adalah sang ayah. Dia sangat khawatir hari ini check up sang ayah. "Pak Tony sudah gak apa-apa, cuma hati saja. Usia sudah berlanjut, rentan akan persendian," ucap dokter. "Terima kasih dok," ucap Tania lalu keluar dari ruangan dokter. "Ayah tunggu di sini, Mbak mau tebus obat dulu." "Iya nduk," ucap Tony ayah Tania. Tania berjalan menuju tempat penembusan obat. Ayahnya walaupun sudah tidak apa-apa, tapi tetap harus menggunakan tongkat kruk agar bisa menyanggah satu kakinya. Setelah menembus obat, Tania membawa ayahnya untuk pulang. Tania menggunakan motor sang adik kembarnya. Karena mobilnya berada di kota, tidak dia bawa, mau pesan taksi online. Dia lupa nyimpan handphonenya di mana. Tania yang baru sampai di rumah, sudah disambut adik kembarnya yang sedang menunggu dirinya dan sang ayah di depan teras rumah. "Loh, kok di luar dek?" tanya Tania. "Nungguin Mbak sama ayah," ucap Farhan adik kembar yang pertama. "Gak apa-apa Le, kenapa harus ditungguin, toh ayah sama mbakmu pasti pulang." "Khawatir ya?" "Ya sudah, ayo masuk. Tolong bantuin ayah masuk ya dek, Mbak mau cari ibu dulu." "Enggak Mbak, ibu di dapur lagi masak," ucap Farhan yang ditanggapi anggukan oleh Tania. Tania pun masuk ke dalam duluan untuk membantu ibunya memasak, sedangkan sang ayah dibantu adiknya untuk istirahat terlebih dahulu. Tapi saat Tania berjalan, tiba-tiba adik kembarnya yang satu lagi menyodorkan handphone miliknya. "Ini Mbak, ini milik Mbak kan?" tanya Fatur adik bungsu Tania. "Loh, kok ada di kamu? Mbak cari gak ketemu. Kemarin ada di sofa, atur simpan, dan juga udah atur cas, handphone Mbak mati soalnya," ucap Fatur. "Makasih ya dek." "Baik deh," ucap Tania senang lalu mengambil handphonenya dan berjalan kembali ke dapur, sedangkan adik bungsunya melanjutkan kembali main gamenya. Memiliki dua adik kembar yang wajahnya sangat identik, terkadang membuat Tania bingung membedakannya. Apalagi kalau sudah lama tidak bertemu, dipastikan Tania bakalan salah panggil nama dan membuat sang adik merenggut kesal. Tania menghampiri ibunya yang sedang memasak.
Hari ini akan ada sepupunya yang datang untuk meminta bantuan dirinya, untuk menyiapkan lamaran. Lusa sepupunya akan melamar sang pujaan hati. Bu, mau Mbak bantuin, ucap Tania. Udah pulang Duk, ayah di mana? Tanya Ibu Tania. Lagi sama Farhan di ruang keluarga, mana yang bisa Tania bantu? Gak usah Duk, semuanya udah ibu kerjakan. Mending kamu mandi, pasti capek sudah mengantar ayah check up, ucap Farah Ibu Tania. Beneran? Tanya Tania. Iya sana, sebentar lagi masmu datang. Iya Bu, Tania ke kamar ya, ucap Tania yang ditanggapi anggukan oleh Farah sambil tersenyum. Tania pun pergi dari dapur menuju kamarnya. Gaya rumah Tania masih tradisional, terbuat dari kayu jati asli. Terdapat 2 lantai yang dimana ada 5 kamar. Di atas, kamar Tania dan 2 kamar untuk adik kembarnya. Dan untuk kamar kedua orang tuanya, berada di lantai bawah, berdampingan dengan kamar tamu. Kasian kalau kamar orang tuanya berada di atas, mereka sudah sepuh. Saat sampai di kamarnya, Tania langsung membersihkan badannya, karena sudah amat gerah. Hari ini cuaca cukup panas walaupun sudah sore. Setelah selesai dengan rutinitas mandinya, Tania mengambil handphonenya dan menyalakannya. Terlihat banyak sekali miss call dan juga pesan yang dikirimkan oleh Derian. Tania merasa bersalah, selama 3 hari ini tidak mengabari Derian. Gimana keadaan Derian dan juga Dio? Tania memvideo call Derian. Deringan pertama tidak diangkat, saat deringan kedua baru diangkat. Tapi bukan wajah Derian yang Tania lihat, melainkan gelap. Tania bisa tebak, kalau Derian menyangka kalau ini telepon bukan video call. Tania terkekeh geli. Mendengar suara serak dari seberang sana. Derian baru bangun tidur, tumben sekali. Halo, ucap Derian dengan suara serak khas tidur. Halo Mas, ucap Tania. Suara yang sangat Derian rindukan terdengar juga. Derian langsung bangun dan malah menempelkan handphonenya lebih dekat ke telinganya, membuat Tania tertawa kecil. Mas, ini video call, bukan telepon. Kenapa disimpan di telinga? Ucap Tania sambil tertawa. Terdengar suara gerasak gerusuk dari seberang sana. Mungkin Derian membenarkan tempat biar lebih nyaman. Dan ternyata benar, saat layar handphonenya memperlihatkan wajah tampan Derian, yang khas orang bangun tidur terlihat, dengan rambut yang acak, acakan dan dasi masih tergantung di leher. Tumben tidur jam segini, gak kerja Mas? Tanya Tania. Kamu kemana saja? Aku kangen, ucap Derian manja, membuat Tania tersenyum gemas, karena melihat wajah lucu Derian. Maaf ya Mas, aku lupa nyimpen handphonenya. Mas gimana kabarnya, kok kayak kurusan? Ucap Tania. Aku gak baik, aku jarang makan, aku kepikiran kamu. Kamu gak nakal kan? Gak berpaling kan sama aku? Ucap Derian khawatir. Gak Mas, jangan telat makan dong Mas, nanti sakit. Kalau Mas sakit yang nyakitin aku siapa? Ucap Tania bercanda. Enak aja, aku gak pernah nyakitin kamu ya. Kamu tuh yang tega ninggalin aku, ucap Derian kesal. Nanti kan pulang Mas akunya. Masih lama sayang, aku udah kangen. Kamu gak kangen emangnya? Kangen kok Mas, ucap Tania, membuat Derian tersenyum senang. Tapi tak lama Derian langsung cemberut mendengar ucapan Tania selanjutnya. Tapi sama Dio, ucap Tania sambil tersenyum senang menjahili Derian. Bercanda Mas,
Aku juga kangen, ucap Tania seketika membuat senyuman Derian mengembang. Saat Derian mau berucap, terpotong dengan suara dari luar kamar Tania, ternyata adik bungsunya yang datang. "Mbak, sudah ditunggu Mas Riko, katanya mau bicarakan tentang lamaran," ucap Fatur. "Oh iya dek, tunggu sebentar," bilang sama Mas Riko. Derian yang mendengar suara yang membuatnya panas di dada. Apa katanya tadi lamaran? Laki mana yang mau mendahului dirinya melamar Tania? Dan juga kenapa Tania malah merespon sangat welcome saja, membuat emosi di dada Derian memuncak. "Riko siapa? Lamaran apa yang dimaksud?" tanya Derian marah. "Oh itu Mas, Mas nanti aku jelasin ya. Ibu udah panggil, bye Mas," ucap Tania mematikan sepihak panggilannya, membuat Derian di sana sangat kesal. Derian hanya menatap layar handphonenya, yang dimana menampilkan wajah cantik Tania, yang sedang menggandeng tangan Dio sambil tersenyum. Derian langsung pergi dari kamar Tania berlari menuju kamarnya, yang berada di atas membuat kedua orang tuanya, dan juga Dio heran. Kenapa Derian berlari begitu seperti orang kesurupan? Mereka pun bergegas menyusul Derian. Sesampainya di sana, mereka melihat anaknya sedang berkemas, sambil menelepon seseorang. "Cepat pesankan saya tiket pesawat ke Yogyakarta, malam ini juga," ucap Derian lalu mematikan handphonenya. "Mau kemana Yan?" tanya Danu, heran melihat anaknya yang sibuk memasukkan baju-bajunya ke dalam koper. "Mau nyusul Tania, Pah." "Ada apa? Apa terjadi sesuatu?" tanya Santi ikut panik juga. "Aku harus cepat mah ke sana. Kalau gak masa depan Derian gak bakalan ada." "Ada apa sih? Kamu kenapa?" tanya Danu. "Tania mau dilamar orang, Pah," ucap Derian frustasi. Bukan hanya Danu yang sangat terkejut, Santi juga. Kalau benar, gagal mereka dapat mantu idaman, sedangkan Dio yang mendengar itu malah bahagia. "Wah, tante baik mau nikah. Yeay," ucap Dio senang membuat sang papi mendelik gak suka. "Kita gak friend ya?" "Yo," ucap Derian kesal. "Kita kan bukan teman papi, tapi Dio anak papi. Gimana sih, Oma? Papi udah gila, nganggep Dio teman, bukan anak," ucap Dio. "Dio, gak boleh gitu bicaranya," ucap Danu tegas. "Maaf Opa, maaf Papi," ucap Dio menyesal. "Jangan ulangi lagi, gak baik bicara seperti itu," ucap Danu. "Iya Opa." "Mama ikut ya Yan. Besok saja, Mama sama Papa juga." Dio menyusul. "Sekarang Derian saja dulu." "Ya sudah, hati kamu. Pasti mah." Derian pun pamit ke kedua orang tuanya dan juga anaknya. Malam ini Derian langsung berangkat. Tadi Doni sudah mengabari kalau tiket sudah dipesan, dan akan berangkat jam 9 malam. Setelah menempuh 1 jam lebih 10 menit, akhirnya Derian sampai di Bandara Yogyakarta International Airport. Setelah mengambil koper miliknya, Derian bergegas menuju hotel terlebih dahulu, mau bertamu ke rumah Tania, pun sudah malam tidak enak dengan keluarga Tania. Semua fasilitas sudah diatur oleh Doni asisten pribadinya, dari penginapan, mobil dan juga kebutuhan Derian selama berada di kota gudeg itu. Tak tanggung,
Doni memesankan hotel bintang 5 dengan kamar VIP untuk atasannya. Derian segera berjalan ke arah luar. Terlihat seorang pria baru baya membawa papan bertulisan nama dirinya. Derian segera menghampiri. Malam begini Derian memakai kacamata hitam, membuat beberapa orang melihat ke arah dirinya. Bukan hanya tampan saja, mungkin juga aneh. "Maaf Pak, apa Bapak yang menjemput saya?" ucap Derian sambil melepaskan kacamata hitamnya. "Iya Mas Derian dari Jakarta kan?" ucap seseorang yang menjemput Derian. "Iya Pak, saya Derian. Saya Pak Jono, supir yang akan mengantar Anda keliling Jogja," ucap Pak Jono. "Iya makasih Pak, bisa kita pergi sekarang?" "Bisa Mas, mari, saya bawakan kopernya." "Gak apa Pak, saya saja, Bapak jalan saja di depan." "Enggeh Mas." Derian pun pergi dari sana mengikuti langkah Pak Jono. Memang ya, Derian seperti seorang aktor saja dijemput dengan papan bertulisan nama dirinya. Setelah cukup berjalan, mereka pun sampai di mobil mewah yang akan mengantarkan Derian kemana saja. "Ke hotel ya Pak, sudah tahu kan?" "Enggeh Mas." Bersambung.